Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Imam Asrowardi Eskom Mkom selaku dosen pengampu dari mata kuliah Jaringan dan Komunikasi Data. Sebelum saya memulai presentasi saya pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya M. Iqbal Rivaldi, NPM 20753056 dari kelas MI 3B. Mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, program studi D3 Manajemen Informatika semester 3. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dan juga mempresentasikan hasil kerja tugas saya tentang perencanaan jaringan. Langsung saja, saya akan menjelaskan satu persatu tentang tugas yang sudah saya kerjakan tentang perencanaan jaringan. Di mana pertama adalah saya sudah menentukan denah lokasi ataupun ruangan yang akan kita buat jaringannya. Nah, di sini saya sudah membuat berupa 3 denah lokasi. Denah pertama adalah denah rumah saya, kemudian ada denah selanjutnya adalah denah rumah tetangga sebelah kanan, dan juga sebelahnya itu ada denah rumah tetangga sebelah kiri. Nah, dari denah ini kita bisa melihat masing-masing ruangan dan juga posisi rumah, di mana juga dengan memperhatikan denah inilah kita akan membuat suatu jaringannya nanti berdasarkan topologi denah yang ada ini. Kemudian untuk masing-masing denah dan juga lokasi rumah ini saya sudah menentukan beberapa perangkat yang akan dibutuhkan. Seperti kita bahas yang pertama, itu ada denah rumah tetangga sebelah kanan, itu ada satu akses point di bagian ruang tamu, kemudian ada satu printer, 3 PC dan 1 switch. Kemudian di ruang keluarga itu ada satu server web server, kemudian ada satu mail server, kemudian ada satu FTP server. Dan ada juga di kamar satu PC, satu laptop, kemudian di kamar 2 ada satu PC dan satu switch. Di kamar 3 ada satu smartphone, 3 smartphone maksud saya, dan karena di rumahnya ada warung, di sana dia merequest ada satu laptop, satu tablet, dan satu smartphone. Kemudian ada 3 PC dan juga satu switch di bagian dapur. Kemudian untuk denah lokasinya itu seperti ini untuk yang lebih jelasnya. Terdiri dari beberapa ruangan yang dimana perangkatnya sudah ada di tabel tadi ya. Kemudian selanjutnya itu ada denah rumah saya sendiri. Itu dimana di bagian ruang tamu itu terdapat satu access point, 5 smartphone, dan satu switch. Kemudian di ruang keluarga ada satu switch, satu server DHCP, dan satu server web. Kemudian ada 4 PC. Dan untuk kamar 1 ada 2 PC, satu laptop, satu printer, dan satu switch. Kemudian di kamar 2 PC, di kamar 3 2 laptop, dan di ruang belajar ada 2 PC, satu switch, dan dapur itu ada satu PC dan satu switch. Kemudian untuk dana lokasi dari rumah saya seperti ini, dimana perangkatnya akan kita tempatkan sesuai dengan permintaan yang ada pada tabel tersebut. Kemudian selanjutnya di denah rumah tetangga sebelah kiri ini ada ruang tamu, terdiri dari 2 PC, satu laptop, dan satu switch. Kemudian ruang keluarga 4 tablet, satu access point. Kamar 1 satu smartphone, satu laptop, satu switch. Kamar 2 2 laptop, satu printer. Kemudian kamar 3 satu server DHCP, satu server web. Kemudian dapur ada 2 PC dan satu switch. Dan untuk denah lokasinya seperti ini. Kemudian setelah kita mengetahui tentang denah lokasi dan spesifikasi perangkat yang dibutuhkan, kita akan membuat suatu hasil identifikasi, di mana hasil identifikasi yang saya dapat yaitu di mana identifikasinya yaitu jenis layanan yang akan kita lakukan pada jaringan yang akan kita buat itu ada server DNS, server mail,
kemudian ada server DHCP, server web, dan juga server FTP serta internet. Kemudian skalabilitas dari jaringan kita buat itu kecil, di mana tiap rumah itu berisinya kurang dari 10 orang. Kemudian jumlah workstationnya ada 40 wireless, kurang dari 40, smartphone kurang dari 40. Kemudian expandibilitas itu ya, dimana untuk 2-3 tahun ke depan ada penambahan pengguna, jaringan ini masih bisa kita kembangkan dan bisa kita gunakan. Untuk lokasi, di satu lokasi dalam 3 rumah. Media transmisi yang kita gunakan 2, yaitu kabel dan juga wireless, dan untuk besaran bandwidth itu kurang lebih dari 10 Mbps. Dan untuk keterangan lainnya terdapat pada tabel ini. Kemudian selanjutnya saya membuat daftar list kebutuhan pengguna, di mana nantinya perangkat-perangkat inilah yang akan kita bangun di jaringan yang akan kita buat. Ada router berupa 1 buah, switch manageable tidak saya gunakan, tetapi saya menggunakan switch unmanageable, di mana berjumlah 9 buah. Kemudian ada PC kurang lebih untuk keseluruhan 3 rumah itu 108, kabel UTP-nya kurang lebih 4 box, konektor RJ45-nya kurang lebih 3 kotak, kemudian access point ada 3, printer yang dibutuhkan 3, dan juga laptop 10, smartphone 10, serta tablet 5 buah. Inilah daftar kebutuhan pengguna yang sudah kita buat. Selanjutnya kita masuk ke spesifikasi teknis. Nah, spesifikasi teknis merupakan penjelasan lanjut dari list daftar kebutuhan pengguna. Ketika kita sudah mengetahui apa saja kebutuhan pengguna, yang dibutuhkan perangkat apa saja, kita buat spesifikasi teknisnya. Seperti di sini router berfungsi untuk menghubungkan beberapa jaringan ataupun network. Spesifikasinya sini sudah saya buat router Cisco 2911 dengan modul NWIC Sri 4E SG dengan vendor dari Cisco itu sendiri, jumlahnya 1 unit, harga satuannya kurang lebih 1.600.000, karena 1 buah jadi total harganya 1.600.000. Dan untuk sumbernya saya dapatkan dari link belanja online di Shopee. Kemudian ada juga access point. Access point menghubungkan beberapa perangkat nirkabel yang jaringan yang saya buat. Kemudian vendornya dari Cisco dan spesifikasinya seperti ini. Jumlahnya saya butuhkan 1 unit. Dimana untuk tabel dari spesifikasi teknis ini saya petakan seperti ini. Jadi rumah saya, nama gedungnya itu rumah saya sendiri, kemudian ruangannya ruang tamu. Kemudian di ruang tamu ini terdiri dari beberapa perangkat seperti router, access point, smartphone dengan beberapa fungsi dan spesifikasinya seperti pada tabel ini. Kemudian untuk di ruang keluarga juga seperti itu. Sini nama perangkatnya. Kemudian sini untuk fungsi dan juga spesifikasi dari masing-masing perangkat. Begitupun untuk rumah tetangga yang sebelah kanan, itu saya petakan juga seperti itu, di mana per ruangan itu tentunya ada masing-masing perangkat dan juga spesifikasinya seperti ini. Dan juga untuk tetangga yang sebelah kiri juga seperti itu. Untuk masing-masing ruangan sudah saya petakan dan disertai dengan nama perangkat juga spesifikasinya masing-masing, serta vendor dan juga harga. Dan jika sudah dilakukan, maka akan ketemu total harga dari keseluruhan perangkat seperti ini. Totalnya 315.020.000 rupiah, seperti itu untuk keseluruhan dari perangkat yang digunakan. Setelah kita membuat spesifikasi teknis dari perangkatnya, selanjutnya adalah kita melakukan perencanaan pengalamatan IP address. Di sini akan kita bahas mulai dari subnetting, di mana pada jaringan yang akan saya buat ini saya menggunakan satu network ya, satu network dengan IP sumbernya yaitu atau IP awalnya sebelum kita lakukan subnetting, yaitu 192.168.10.0/24, di mana jika /24 ini dia akan menjadi satu network.
Jika slash 24 akan menjadi satu network dan cuma ada satu blok subnet. Nah, tetapi yang saya inginkan adalah masing-masing rumah sesuai dengan soal itu harus berbeda subnet. Jadi kita sudah membuat suatu denah ruangan tadi, di mana denah lokasi atau ruangan ini terdapat 3 ya. Jadi diasumsikan bahwa satu rumah ini memiliki satu subnet. Kemudian jika terdapat 3 rumah seperti ini, berarti kita harus membuat 3 subnet dari IP yang sudah disediakan tadi. Jadi kita lakukan subnetting agar IP ini yang tadinya cuma satu subnet bisa menjadi 3 subnet. Nah, di sini saya asumsikan sebagai contoh, di mana sudah kita mendapatkan IP address sudah disediakan IP address berupa 192.168.10.0/24. Itu bagaimana supaya bisa menjadi 3 subnet? Kita lakukan subnetting. Di sini saya lakukan subnetting ke /26 sehingga netmasknya berubah menjadi 255.255.255.192. Kemudian kita hitung nih untuk mencari subnetnya. Kemudian 2 pangkat X, di mana X itu sendiri jumlah angka 1 di oktet terakhir, itu ada 2 buah. Kemudian 2 pangkat 2 menjadi 4, berarti subnetnya akan ada 4. Kemudian host per subnet itu kita hitung host yang bisa digunakan dari masing-masing subnet itu berapa jumlahnya. Itu dengan menggunakan rumus 2Y min 2 sama dengan di mana Y-nya itu merupakan jumlah angka 0 di oktet terakhir, yaitu ada 6 buah, jadi 2 pangkat 6 dikurang 2, jadi 64 dikurang 2 sama dengan 62. Jadi jumlah host per subnet yang bisa kita gunakan itu adalah 62 host. Kemudian untuk blok subnetnya itu 256 kurang Z itu merupakan rumusnya, di mana Z itu merupakan angka dari netmask ya. Jadi 256 kurang 192 sama dengan 64. Jadi per blok subnet seperti ini jaraknya itu ada 64. Nah, di sini untuk memudahkan sudah saya buat seperti ini. Dimana ini subnet pertama, ini subnet kedua, subnet ketiga, subnet keempat. Dari hasil ini menghasilkan 4 subnet sudah sesuai. Kemudian untuk host per subnet itu ada 62, ini juga sudah sesuai. Host pertamanya 1, host terakhirnya 62. Kemudian blok subnetnya 64, ini sudah benar. Nah, yang kita butuhkan di sini hanya 3 subnet. Jadi kita hanya mengambil 3 blok subnet ini saja, dan ini tidak kita gunakan karena kita hanya membutuhkan 3 blok subnet saja dari hasil subnetting kita lakukan. Nah, setelah berhasil melakukan subnettingnya, kita langsung melakukan pengalamatan IP. Nah, di sini sudah saya petakan juga agar mempermudah dalam melakukan pengalamatan IP-nya nanti, di mana router itu ada FA0/0 dengan IP address-nya 192.168.10.1, network-nya 10.0, netmask-nya, gateway, dan juga broadcast. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa hasil dari IP yang kita gunakan dari subnetting tadi kita gunakan di sini. Kemudian di sini juga sudah saya petakan untuk rumah saya, rumah tetangga sebelah kanan kiri. Sini rumah saya petakan berdasarkan ruangan juga dan juga perangkatnya, perananannya. Dan di sini juga saya untuk perangkat nirkabel saya gunakan IP DHCP, dimana sesuai tadi kita sudah menyiapkan server DHCP untuk memberikan IP kepada perangkat yang terhubung kepada nirkabel seperti itu. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sini untuk pengalamatan IP yang ada di rumah saya bersertakan ruangannya masing-masing. Kemudian untuk rumah tetangga kanan saya juga sudah saya petakan berdasarkan ruangan masing-masing dan juga masing-masing alamatnya. Dan juga untuk rumah tetangga sebelah kiri juga saya lakukan pemetaan seperti yang rumah saya dan juga tetangga sebelah kanan ya. Teman-teman bisa melihat alamat IP-nya yang sudah saya buat ini. Nah, setelah berhasil melakukan subnetting dan pengalamatan IP,
kita lakukan estimasi bandwidth dari jaringan yang akan kita buat. Nah, di sini saya buat tabel seperti ini. Saya petahkan lagi untuk network yang ada di rumah saya, rumah tetangga sebelah kanan, juga tetangga sebelah kiri. Untuk untuk rumah saya terlebih dahulu itu saya petahkan lagi berdasarkan ruangan. Terdapat ruangan tamu keluarga. Nah, di sini jumlah dari masing-masing perangkat yang ada di ruangan beserta namanya. Nah, di sini saya buat minimal bandwidth untuk masing-masing perangkat dan juga bandwidth yang dibutuhkan. Di mana bandwidth yang dibutuhkan itu merupakan hasil dari rumus bandwidth minimal itu kita kalikan dengan jumlah dari perangkatnya itu. Kemudian untuk tetangga yang sebelah kanan juga sama, kita petakan berdasarkan ruangan, dan untuk jumlah perangkat juga namanya beserta minimal bandwidth dan juga bandwidth yang dibutuhkan. Begitu juga tetangga yang sebelah kiri. Jika sudah berhasil melakukan pemetaannya, kita bisa menghitung jumlah keseluruhan bandwidth yang akan digunakan, yaitu kurang lebih itu 1016 kbps atau 10,16 mbps. Nah, ini untuk rincian di mana total bandwidth yang ada di rumah saya itu kurang lebih 3,304 mbps. Ini untuk rumah tetangga kanan saya itu 4,048 mbps, dan juga untuk total bandwidth tetangga sebelah kiri kurang lebih 2,664 mbps, dengan total keseluruhan bandwidth yang akan kita gunakan yaitu 10,016 mbps sesuai dengan hasil yang ini. Jika sudah selesai yaitu melakukan estimasi perencanaan bandwidth, kita lakukan perencanaan pengkabelan. Nah, di sini kita petakan juga untuk mempermudah penggunaan perencanaan pengkabelan. Sini saya petakan berdasarkan rumah saya, rumah tetangga sebelah kanan, dan juga sebelah kiri berdasarkan ruangannya. Teman-teman bisa melihatnya. Sini ada seperti perangkat sumber switch ke router dengan konektor RJ45, jenis kabel UTP Cat 5E, jenis konfigurasi kabel yang digunakan yaitu kabel strike dengan standarnya T568A. Begitupun untuk perangkat-perangkat lain berdasarkan ruangan dan juga tempatnya. Sudah kita buat seperti ini. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian setelah berhasil melakukan perencanaan pengkabelan, kita bisa melakukan pengembangan jaringan, di mana pengembangan jaringan ini dibutuhkan untuk melakukan pengembangan jaringan untuk apabila di masa yang akan datang itu pengguna ataupun user itu mengalami lonjakan ataupun jaringan itu sendiri ingin mengalami perbaikan untuk peningkatan performanya. Nah, di sini ada beberapa perangkat yang mungkin akan kita upgrade untuk 2-3 tahun ke depan jika ingin jaringan yang kita buat ini semakin maksimal dalam segi performa dan juga keamanannya. Seperti router, yang dimana router awal ini versi 2911, kemudian mungkin di masa yang akan datang kita akan upgrade dengan router Cisco C881 strip K9 dengan kecepatan untuk one portnya itu 10 per 100 mbps, kemudian untuk LAN portnya 4 kali 10 per 100 mbps LAN port. Kemudian untuk perangkat lainnya teman-teman bisa lihat juga di sini. Nah, untuk rencana anggaran, di sini saya sudah membuat tabelnya juga, teman-teman bisa melihatnya untuk survei mulai dari harga dan juga total sampai dengan paket antivirus yang akan kita sediakan. Nah, setelah berhasil melakukan semua perencanaannya, kita bangun topologi jaringan berdasarkan denah lokasi, pengalamatan IP, penggunaan perencanaan kabel, dan juga estimasi bandwidth yang sudah kita gunakan. Kita bangunlah sebuah topologi. Nah, di sini saya sudah membuat topologi jaringannya. Di sini saya asumsikan yang di tengah ini adalah rumah saya, ini tetangga sebelah kanan, dan ini adalah tetangga sebelah kiri. Nah, untuk mempermudah dalam ini
penjelasannya, saya akan beralih ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Inilah hasil dari topologi yang sudah kita buat berdasarkan spesifikasi dan juga perangkat. Ini merupakan denah lokasi rumah saya, tetangga sebelah kanan dan juga ini tetangga sebelah kiri. Nah, di sini sudah kita bangun masing-masing ruangan itu sudah ada perangkatnya sesuai dengan kebutuhan tabel yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, di sini juga saya sudah melakukan subnetting untuk masing-masing network. Di sini dia sudah memiliki subnet yang berbeda. Jika kita lihat seperti yang di sini. Sini menggunakan blok pertama dengan default gateway-nya 10.1. Netmasknya 255.255.255.192. Nah, ini untuk hasil subnet masknya /226. Ini default gateway-nya. Kalau kita lihat yang ada di jaringan di tetangga saya itu default gateway-nya pasti sudah berbeda. Nah, sini default gateway-nya menggunakan .65. Kenapa? Karena ini menggunakan blok subnet yang kedua. Kemudian untuk tetangga yang sebelah kiri saya, dia menggunakan blok subnet yang ketiga. Maka dia akan mendapatkan default gateway berupa .129. Nah, di sini sudah saya lakukan, kita bahas yang di rumah saya seperti terlebih dahulu. Sini sudah saya lakukan pemetaan seperti ini: ruang tamu, kamar 1, kemudian ruang belajar, ada kamar 2, kamar 3, dapur dan juga ruang keluarga. Dimana di sini di ruang tamu ada smartphone wireless terhubung ke access point. Kemudian ada ruang keluarga berdiri dari server DHCP, server web, beberapa PC, begitupun untuk ruangan yang lainnya. Nah, di sini server DHCP di rumah saya sudah saya setting, di mana dia akan memberikan ring DHCP, yaitu dari startnya itu berupa dari beberapa host yang ada di blok subnet pertama itu akan digunakan untuk khusus DHCP. Di sini saya gunakan untuk maksimal user 10 host untuk jaringan nirkabelnya. Nah, di mana untuk jaringan nirkabel ini menggunakan DHCP, tentunya pada jaringan nirkabel kita lihat settingan IP-nya itu menggunakan DHCP dan ini sukses ya, sesuai dengan yang sudah kita atur pada server DHCP-nya. Kemudian untuk perangkat yang berupa kabel kita setting secara manual ataupun statik seperti ini, sesuai dengan jumlah host yang ada di subnet pertama. Selanjutnya, di sini ada server web server. Di sini saya sudah membangun suatu web server. Saya gunakan dnsiqbal.com dengan IP address 10.192.168.10.3. Nah, ketika kita lakukan pemanggilan pada sisi user seperti ini, kita masuk dengan mengetikkan DNS server dari ruangan yang ada di rumah saya. Kita ketikkan nama DNS-nya. Nah, maka akan muncul web server yang sudah kita bangun di server web server yang ada di rumah saya ini. Nah, untuk menguji apakah semua perangkat terhubung juga, teman-teman bisa melakukan ping ataupun berkirim pesan seperti ini. Kirim lagi sampai dia successful seperti ini. Jika successful berarti sudah terhubung, successful dan successful. Jadi semua jaringan yang ada, semua perangkat yang ada di rumah saya sudah terhubung semua. Kemudian saya bahas lagi yang ada di tetangga sebelah kanan saya. Sesuai denah, di sini saya bangun perangkatnya terdiri dari warung, ruang tamu dan beberapa ruangan lainnya. Nah, di sini sudah saya
Letakkan networknya di mana untuk perangkat wireless itu menggunakan DHCP, untuk perangkat kabel itu secara statik dan juga manual. Dimana kita coba uji konektivitas antar perangkat dalam satu ruangan ini. Saya berkirim pesan dari laptop ke smartphone, itu berhasil terhubung. Dari PC yang ada di dapur ke kamar satu PC itu juga berhasil. Di sini juga saya membuat server DHCP untuk perangkat memanage IP yang untuk perangkat nirkabel seperti ini. Kemudian untuk mail, nah ini merupakan server DHCP untuk berkirim pesan ya. Ini saya sudah buat mail, saya contohkan sini menggunakan, sudah saya inputkan berupa user dan juga user 2. Kemudian kita coba login di perangkat ini. Kemarin sudah saya coba, sudah bisa berkirim email. Akan kita coba lagi. Kita akan kirim ke user add nama domainnya. Kemudian kita subject, selamat siang, ini email kami. Kita kirim. Sudah berhasil dikirim. Kita coba buka di sini di bagian email. Kita pilih receive. Dan kita coba untuk bagian email ini kita login terlebih dahulu di sini. Username user, maaf, untuk bagian email kita kompos lagi user admin, berhasil. Nah, di sini sudah bisa berkirim email. Kemudian untuk server FTP di sini untuk saling transfer file, transfer protokol, yang mana untuk masing-masing perangkat bisa saling bertransfer file. Sini saya gunakan IP untuk FTP-nya 10.68. Sini untuk servisnya FTP-nya sudah aktif dengan nama username user, passwordnya juga user. Coba kita buktikan apakah FTP-nya sudah berhasil. Kita masuk ke PC-nya. Kita masuk di sini FTP 298.10.8. Sorry. Terus 19.168.10.98. Nah, kita sudah bisa masuk FTP dengan username user, passwordnya juga user. Nah, kita sudah bisa login, mana kita bisa melakukan FTP di sini, transfer protokol. Kita lihat direktori yang ada. Nah, di sini saya sudah membuat file. Coba kita buat file baru lagi. Sini kita buat file tugas, kita save. Nah, nama Iqbal.txt. Oke. Dan kita coba untuk put terhadap file tersebut. Kita lihat lagi apakah sudah berhasil. Nah, di sini sudah berhasil. Sudah kita upload. Nah, dengan nama file iqbal.txt pada PC ini ya. Dan kita coba akses di perangkat smartphone, apakah bisa. File tersebut kita lihat dan kita download. Kita masuk ke FTP, IP-nya 192.168.68, passwordnya user. Nah,
masukkan, sudah berhasil login. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada file dengan nama Iqbal. Dan kita coba untuk download. Download, nama filenya iqbal.txt. Nah, download sudah berhasil. Dan coba kita lihat. Sudah berhasil mendownload iqbal.txt. Nah, itulah fungsi dari server FTP, di mana dia akan mengatur tentang file transfer protokol, sehingga masing-masing perangkat bisa bertransfer file. Kemudian untuk denah lokasi tetangga sebelah kiri juga sama. Sini ada perangkat wireless dengan DHCP, di mana IP-nya sudah kita atur pada DHCP, server DHCP ini. Kemudian server webnya juga sudah saya buat. Sini sudah saya buat nama DNS-nya ini nadia.net dengan IP address 192.168.10.131. Dan coba kita akses DNS tersebut di perangkat ini. Kita masukkan nama dari DNS-nya, nadia.net. Nah, maka akan muncul DNS-nya yang manage saya sendiri, di mana sudah saya manage di server DHCP. Jika sudah seperti ini, semua perangkat untuk masing-masing rumah sudah terhubung dengan baik. Kemudian sudah kita cek konektivitas server DNS-nya, kemudian server DHCP dan web FTP dan mailnya sudah bekerja dengan baik. Terus bagaimana jika kita ingin menghubungkan masing-masing rumah tersebut agar bisa berkomunikasi antar rumah yang satu dengan rumah yang satunya? Itu kita gunakan router. Kenapa harus menggunakan router? Karena kita sudah melakukan subnetting, di mana hasil dari subnetting kita tadi berupa IP address seperti ini, memiliki 4 subnet, tapi yang kita gunakan hanya 3 subnet. Nah, ini sudah berbeda network, sudah berbeda blok subnet, itu tentunya tidak bisa terhubung karena default gateway masing-masing jaringan yang di rumah ini tentunya beda. Seperti ini default gateway-nya .1, kemudian di sini default gateway-nya sudah .65, itu tidak akan terhubung. Nah, untuk menghubungkannya kita bisa menggunakan router, karena fungsi router itu sendiri untuk menghubungkan jaringan yang berbeda. Nah, di sini saya masukkan untuk konfigurasinya seperti ini di FA0/0, itu yang mengarah ke rumah saya. Default gateway-nya 10.1, 0/1 itu ke arah ini, benar 10.65. Kemudian yang FA1/0 itu mengarah ke sini 10.129. Jika kita lakukan konektivitas dari sini, berkirim pesan ke server sini, kita coba lagi. Nah, dia akan successful. Ini kita berkirim pesan dari tablet akan menghubungi laptop yang ada di sini, successful. Ataupun bisa juga di sini IP address-nya 10.70. Kemudian kita akan coba ping dari sini. Ping 192.168.10.70. Apakah berhasil? RTO. Nah, sudah terhubung. Kita ping lagi. Nah, sudah terhubung dengan balasan pesan reply from TTL. Sudah berarti kita lakukan uji konektivitas dari perangkat ini, melakukan ping ke laptop yang ada di rumah sini, sudah terhubung. Kemudian di sini juga bisa melakukan uji ping dari perangkat sini juga. Kita coba lakukan uji ping ke perangkat yang ada di sini. Kita coba, yaitu 10.6, akan kita ping dari sini. Ping 192.168.10.70.
6. Coba. Jika dia mendapatkan balasan berupa reply from, maka jaringannya sudah terhubung. Nah, sudah terhubung. Tapping lagi, sudah terhubung dengan sempurna. Nah, itulah hasil dari tugas saya tentang perencanaan pembangunan jaringan, di mana terdiri dari 3 rumah saya, rumah tetangga sebelah kanan dan juga sebelah kiri, di mana masing-masing rumah sudah beda subnet, tapi berhasil kita hubungkan dengan menggunakan router, dan juga untuk pengalamatan IP-nya juga sudah sesuai dengan tabel. Mungkin itulah penjelasan tentang tugas saya pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.